Halo, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini pembelajaran saya lanjutkan. Untuk kemarin sudah kita membahas tentang peta, kemudian cara membaca peta dan proyeksi. Untuk hari ini saya akan membahas tentang pola pemukiman. Dari PPT ini diambil atau dibuat oleh Bapak Muhdion SPD MMSI. Beliau membuat PPT ini, kemudian saya akan menyampaikan materi perumahan dan pemukiman. Di sini akan menyangkut dari pola pemukiman penduduk yang mungkin sering kita lihat juga di sekitar daerah rumah kita. Pastinya nantinya kita akan tahu tentang perumahan dan pemukiman seperti apa. Untuk perumahan dan pemukiman ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 92. Ya, dari perumahan ini adalah sebuah sekelompok rumah yang di sini berfungsi sebagai untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Mungkin kalau dari pemukiman, di sini adalah sebuah bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, jadi baik dari ruang lingkup pemukiman maupun perkantoran yang berfungsi di sini sebagai lingkungan tempat tinggal dan hunian juga tempat kegiatan pendukung kehidupan dan penghidupan orang banyak ya. Kemudian pola pemukiman memanjang di sini masuk ke macamnya. Jadi untuk pola pemukiman memanjang di sini lebih kita lihat ada contoh gambarnya. Untuk pemukiman memanjang ini adalah sebuah pemukiman penduduk yang berderet, rumahnya itu memanjang, bukan rumah yang panjang tapi bentuk tatanannya itu memanjang. Umumnya di sini mengikuti dari keadaan geografis ataupun secara lingkungan fisiknya itu bentuknya memanjang. Jadi mengikuti dari keadaan alam, seperti mengikuti garis pantai, kemudian jalan atau sejajar dengan pemukiman dekat sungai seperti itu. Nah, biasanya ini masuknya di pemukiman pinggir sungai kalau di daerah kita atau di sejajar jalan. Di sini bentuknya memanjang mengikuti bentuk pola dari jalan atau sungai atau garis pantai. Oke, selanjutnya langsung ke pola pemukiman memanjang. Satu, itu mengikuti jalan. Jadi pada daerah itu lebih berada di sebelah kiri jalannya. Jadi umumnya pola pemukiman seperti ini banyak terdapat di dataran rendah. Jadi yang morfologinya itu landai. Jadi sehingga memudahkan pembangunan jalan di pemukimannya. Namun pola ini sebenarnya terbentuk secara alami dan tidak namun direncanakan, tetapi ini lebih enaknya itu mendekati sarana transportasinya itu lebih cepat, lebih mudah untuk didapatkan. Yang kedua, mengikuti rel kereta api ya. Ini kalau di Solo banyak ya. Di sini di daerah dekat Manahan pastinya ada. Jadi pada daerah ini pemukiman itu berada di sebelah kiri rel kereta api. Pada umumnya pola ini memang banyak di perkotaan, terutama di DKI Jakarta, atau memang padat penduduknya juga yang dilalui oleh rel kereta api. Yang ketiga, mengikuti sungai di bantaran Sungai Ciliwung. Nah, ini banyak banget. Biasanya pola pemukiman ini terdapat di daerah pedalaman yang memiliki sungai-sungai besar. Jadi sungai ini memiliki fungsi penting bagi kehidupan penduduknya karena memang di sini mengikuti garis sungainya dan secara tertata sudah memanjang seperti itu. Kemudian mengikuti garis pantai. Biasanya ini terdapat di daerah pantai, pada umumnya mata pencahariannya nelayan. Jadi untuk pemukiman ini memanjang mengikuti garis pantai. Hal itu untuk memudahkan penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti mencari ikan dan mencari ikan di laut. Jadi pemukiman terpusat. Yang kedua, pola pemukiman terpusat. Pola pemukiman terpusat ini umumnya terjadi pada penduduk yang seketurunan ataupun senasib karena memang dekat dengan bencana alam. Jadi pola pemukiman ini banyak dijumpai di daerah pegunungan, ya di dekat Merapi, itu namanya pemukiman terpusat. Jadi dahulu hanya ditempati oleh seseorang saja, tapi kemudian berkembangnya waktu atau berkembangnya zaman semakin banyak bangun rumah yang
mengikutinya. Jadi untuk kebutuhan yang terus berkembang sekarang ini menjadikan banyak sekali. Ini adalah bentuk contoh ataupun bentuk pola dari keruangan desa yang memusat seperti ini gambarnya. Kalau digambarkan secara geografis, kalau digambarkan secara real ada di gambar seperti ini gambarnya. Bisa kita lihat untuk gambar putih itu fasilitas umum. Kalau yang bergaris hitam tebal itu adalah perkembangannya pemukiman penduduk itu. Kemudian agak abu itu adalah pemukiman penduduknya. Dan untuk yang garis putus-putus itu adalah daerah industri. Yang ketiga, pola pemukiman tersebar. Di sini pola pemukiman ini lebih ke dataran tinggi ya, di daerah dataran tinggi gunung api, daerah yang kurang subur. Ini biasanya terdapat di sebagian besar di lereng gunung berapi ataupun di daerah Tawamangu juga bisa. Oke. Ini adalah bentuk sedikit tentang materi dari yang saya sampaikan. Next saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, thank you.